Oke, ini part kedua ya. Eh, yang bahas Argentina dengan melawan Yordania. Tadi pembahasannya sampai beban Messi di Piala Dunia 2014 ya. Dan Messi mendapatkan beban berat. Warga Argentina mengharapkan Messi membawa Argentina juara di 2014 karena waktu itu Messi lagi on fire. Messi juara eh, Liga Champions 2011 bersama Barcelona, dan Piala Dunia 2014 dilaksanakan di Brasil. Harapannya karena Brasil dekat dengan Argentina, warga Argentina datang ke sana dan berharap Messi menjadi juara di tanah Brasil. Dan kemudian seperti kita ketahui, Argentina gagal karena kalah di final dari Jerman 0-1. Beberapa hari sebelum partai final, saya pernah membaca waktu itu bahwa ayah Messi mengatakan jika Messi mendapatkan beban yang berat di ajang tersebut, dan akhirnya Messi gagal. Di 2018 beban pada Messi masih ada dan dia diharapkan bisa membawa Argentina juara Piala Dunia 2018. Tapi sekali lagi waktu itu Argentina gagal total karena kalah di babak 16 besar melawan Prancis. Bahkan di ajang itu Argentina pernah kalah 0-3 dari Kroasia yang kemudian jadi finalis. Piala Dunia 2018 adalah Piala Dunia paling babak belur yang diikuti Messi. Terus kemudian di Piala Dunia 2022 beban itu masih ada tapi relatif berkurang karena setahun sebelumnya dan beberapa bulan sebelumnya Argentina juara. Setahun sebelumnya di tahun 2021 Argentina juara Copa America, itu adalah trofi pertama Messi bersama Argentina di level senior, dan tahun 2022 sebelum Piala Dunia 2022 Argentina juara finalissima, dan itu trofi kedua Messi bersama timnas Argentina. Itu membuat beban relatif berkurang ya. Mungkin karena relatif berkurang bebannya, pada akhirnya Argentina atau Messi bermain cukup bagus di Piala Dunia 2022 dan Argentina menjadi juara. Nah, di 2026 ini beban itu saya pikir sudah tidak ada lagi. Dia sudah membawa Argentina juara Piala Dunia, Copa America, finalissima. Sesuatu hal yang tidak pernah bisa dilakukan sama oleh Maradona. Maradona tidak pernah membawa Argentina juara Copa America. Maradona hanya pernah membawa Argentina juara Piala Dunia dan finalissima yang dulu namanya Artemio Franchi Trophy tahun 1993. Ketika itu Argentina mengalahkan Denmark melalui adu penalti. Oke. Dengan beban yang berkurang di tahun 2026 ini, Messi bahagia. Dan karena Messi bahagia, maka dia bermain dengan bagus. Itu kesimpulan saya. Saya tidak tahu apakah memang seperti itu atau tidak, tapi memang dari pengalaman hidup kalau bahagia ya bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Kalau orang bahagia bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Karena Messi bahagia, maka potensinya keluar dengan luar biasa. Ya, itu mazhab saya. Kalau misalnya ada orang bermazhab berbeda ya nggak masalah. Misalnya potensi luar biasa kalau ada tekanan, maka mungkin ada orang yang punya mazhab seperti itu akhirnya mengatakan Anda harus siap bekerja di bawah tekanan gitu. Tapi ya hidup kayak gitulah, macam-macam, ada yang begini ada yang begitu. Itu soal Lionel Messi ya saudara-saudara ya. Soal Argentina lawan Yordania ada hal-hal lain yang juga ingin saya sampaikan. Pertama adalah soal potensi hujan gol terjadi di partai ini. Kenapa partai ini potensi hujan gol? Karena dua tim sudah tidak punya beban. Jadi akan bermain lepas dan terbuka. Jadi ada potensi Yordania mencetak gol di laga ini, dan ada potensi Argentina mencetak gol, dan pertandingan mungkin akan seru, akan terbuka. Itu satu. Yang kedua, jika Lionel Messi bermain maka ada potensi dia mencetak banyak gol, seperti yang pernah saya tulis di shot, bahwa Messi itu punya kecenderungan mencetak gol banyak dengan tim yang lebih lemah. Sejak final Piala Dunia 2022 Messi melawan tim-tim lemah banyak sekali, dan dia sering mencetak gol melawan tim-tim lemah. Cetak 3, bahkan dulu pernah 4 ya, 4 5 kalau nggak salah lawan Estonia itu, tapi lawan Estonia sebelum Piala Dunia 2022. Jadi potensi hujan gol, kedua Messi mencetak banyak gol, potensinya seperti itu. Tapi ada potensi ketiga, Argentina bisa kalah di pertandingan ini. Kenapa Argentina bisa kalah di pertandingan ini? Karena ini saya video hari Jumat ya, hari Sabtu malam itu Lionel Scaloni itu sudah tahu lawan Argentina di babak 16 besar siapa. Jadi anehnya begitu, sudah tahu lawan di babak 16 besar tapi harus main di babak grup.
kemungkinan besar Lionel Scaloni masih lebih akan memikirkan pertandingan babak 16 besar daripada laga di fase grup yang memang sudah tidak terlalu penting. Makanya ada potensi Argentina kalah karena fokusnya itu sudah ke babak 16 besar. Ya mending kalah di laga lawan Yordania daripada kalah di babak 16 besar. Nah, potensi-potensi itu kemungkinan ada dan cukup menarik untuk ditunggu bagaimana pertandingannya, saudara-saudara. Ini pagi hari itu ada bus Trans Banyumas. Orang sudah mulai beraktivitas mencari rezeki. Semoga berkah, berkah, berkah. Oke, sampai segitu saja. Jika Anda tertarik dengan channel saya ini, channel Bola Argentina, bisa subscribe, like, comment, share. Oke, wassalamualaikum.